Oke kawan-kawan, kita akan lanjut ya di videonya, masih di materi penyimpangan sosial dan melanjutkan pada video sebelumnya kita akan menggambarkan ya atau membahas gambaran umum terkait penyimpangan sosial itu. Kita juga udah melihat bagaimana penyimpangan sosial dari sudut pandang sosiolog Amerika Serikat Robert Merton. Nah, kemudian kita akan melihat bentuk lain dari penyimpangan itu sendiri. Kemudian bagaimana sih melihat fenomenanya yang terjadi secara umum di masyarakat. Oke, dalam bentuk penyimpangan yang pertama ya kita akan membahas tentang differential association. Nah, differential association ini atau yang kita anggap ya dalam bahasa Indonesia itu sebagai pergaulan yang menyimpang, menjelaskan suatu proses penyimpangan yang didapatkan melalui proses interaksi eksternal atau ketika individu mendapatkan gagasan dan budaya baru yang menyimpang dari nilai dan norma yang diasosiasikan, disosialisasikan di dalam keluarga atau masyarakat internal mereka. Umumnya sendiri ya, kalau kita bisa melihat diferensiasi association ini, itu melibatkan banyak pihak. Gak cuma misalnya orang tua atau unsur-unsur yang ada di masyarakat. Ini bisa didapatkan dari teman sebaya ya yang menjalankan atau memberikan sub budaya menyimpang terhadap dia, kemudian pihak asing ya baik itu dalam hal bentuk sugesti atau informasi-informasi yang tersebar di media sosial atau media massa saat ini. Misalnya pada masyarakat yang berorientasi tradisional ya, kita misalnya ambil contoh umum aja ya, suku Baduy di Banten, mereka menolak segala macam modernitas. Itu adalah hal yang umum yang kita pahami ketika mendengar kata Baduy. Nah, tapi kita nggak melihat ya bahwa ternyata ada perbedaan antara orang-orang Baduy sendiri yang ya terjadi perpecahan di dalam internal mereka. Kayak itu, dan kita punya pandangan bahwa gak mungkin isolasi budaya dan wilayah berjalan maksimal, kan gitu. Nah, sehingga banyak warga Baduy dalam hal ini ya melakukan penyimpangan terhadap nilai dan norma mereka. Mereka kemudian ya ada yang menerima barang elektronik, menganut agama lain, atau menikah dengan orang lain yang dalam tradisi dan budaya mereka itu harusnya nggak boleh. Sehingga nanti akhirnya apa? Penyimpangan ini kemudian berujung pada pengasingan. Orang Baduy dalam kemudian menganggap itu sebagai penyimpangan yang membuat terciptalah orang Baduy luar sebagai ya pihak-pihak yang dianggap melakukan deviasi dan mendapatkan sanksi berupa pengasingan di luar wilayah Baduy, di wilayah Baduy dalam itu sendiri kan gitu. Ya, kemudian di bagian kedua kita melihat adanya labeling. Nah, ini lebih ke ini ya, kepada memberikan stigmatisasi atau labelisasi atas tudingan atau mengidentifikasi seseorang berdasarkan penyimpangan yang pernah dilakukan atau penyimpangan yang diwariskan. Apa sih maksudnya dari penyimpangan yang pernah dilakukan atau penyimpangan yang diwariskan ini? Seperti itu. Nah, kita sebenarnya harus paham dulu ya bahwa ada gagasan yang mengatakan bahwa kesalahan dapat dimaafkan tapi kesalahan tidak bisa dilupakan. Pada tingkatan yang rendah, ini akan memberikan simbolisasi ya yang nggak memberikan apa-apa sebenarnya, tapi pada suatu gagasan yang sifatnya stigma ini mengubah identitas seseorang bersama deviasinya gitu. Jadi pada tahapan yang rendah ya, ya oke lu pernah ngelakuin itu bodo amat. Tapi di dalam tahapan lain orang akan memberikan cap label kepada seseorang yang pernah melakukan ya tindakan menyimpang seperti itu. Nah, misalnya pada contoh yang agak keren lah gitu ya. Misalnya seorang pria sering gonta-ganti pasangan. Nah, ini kan dianggap menyimpang kan. Tapi ya dia juga dikasih labeling juga Pak bahwa oh, nyata laki-laki ini adalah buaya misalnya, playboy atau bad boy lah. Nah, ini labeling atas dasar perbuatannya sendiri gitu. Dan ya, so ini apa menurut lo keren atau menurut lo ini sesuatu yang risih, yaitu balik terhadap perspektif orang itu sendiri dan perspektif orang lain. Tapi yang jelas ini dilakukan atas perbuatannya sendiri. Seperti itu. Nah, bagaimana pewarisan terhadap penyimpangan atau apa? Lu diidentifikasi melakukan penyimpangan atau diidentifikasi berdasarkan penyimpangan yang pernah dilakukan, tapi itu bukan lu yang lakuin, tapi lebih kepada pewarisan. Nah, misalnya kayak gini, ya kan seorang anak memiliki ayah seorang koruptor. Nah, maka si anak akan menanggung juga sanksi sosial terhadap bokapnya. Misalnya apa? Dia dijuluki anak koruptor atau dijuluki anak tikus misalnya. Kan kayak gitu. Nah, atau seseorang yang lahir dari hubungan tidak sah orang tuanya. Nah, ini sering banget disebut anak haram. Nah, ini ungkapan yang sering banget kita dengar di masyarakat umum. Dan banyak contoh lain yang kadang juga mengarah ya pada penyimpangan fisik kayak gitu atau penghinaan secara fisik. Misalnya orang yang berbadan gendut kita katain badak atau gajah. Kemudian orang yang memiliki rambutnya keribo dibilang rambut sarang burung lah.
Kemudian ya orang yang berpostur kurus kering misalnya dijuluki jangkis, jangkung, kurus, najis. Nah misalnya kayak gitu, itu contoh-contoh labeling di masyarakat. Dan meskipun berkesan jelek, tapi ya kita juga bisa melihat bahwa labeling ini bisa mengarahkan pada penyimpangan yang disebut ya deviasi yang positif lah menurut gua kayak gitu. Nah ini misalnya kayak orang pintar kita julukin jenius, ini kan kita melabel mereka juga kan. Atau kemudian Soekarno ya dalam sejarah dilabel sebagai putra fajar. Kemudian Sultan Hasanuddin yang mendapatkan labeling dari Belanda ya sebagai ayam jantan dari timur. Dan masih banyak juga sebenarnya penjulukan yang harusnya diarahkan pada ranah yang baik, bukan justru merusak identitas seseorang sih menurut gua kayak gitu. Kemudian yang ketiga kita mengenal adanya retretisme atau yang lebih identik sebagai pengasingan. Nah, retretisme ini menjadi proses dan fenomena sosiologi yang masih bisa kita lihat di masyarakat, dan ini menjadi hal yang umum dalam ya keseharian masyarakat kota kayak gitu. Ini kita bisa melihatnya sebagai proses mengasingkan diri ya, dan ini menjadi suatu pilihan atau bisa juga sebagai dampak struktural dari masyarakat itu sendiri. Misalnya kayak melanggar dan melawan aturan serta nilai yang berlaku seperti itu. Nah, secara universal sendiri ya, perilaku pengasingan ini dilakukan karena individu merasa tidak berguna di masyarakat atau masyarakat yang dianggap nggak memberikan perhatian atas masalah yang dihadapi. Jadi konteksnya dua, individunya yang merasa tidak memiliki peran di masyarakat atau masyarakat yang justru tidak bisa memberikan treatment, tidak bisa memberikan advice, kemudian tidak ada perhatian terhadap masalah yang dialami oleh individu itu, sehingga akhirnya individu itu merasa terasing di dalam suatu kelompok yang besar itu sendiri. Nah, misalnya kita ambil contoh pada gelandangan dan pecandu narkoba aja misalnya gitu. Nah, dalam konteks misalnya sederhana tadi ya, gelandangan dan pecandu narkoba, kita bisa lihat seperti ini. Misalnya, ada nggak yang mau jadi gelandangan misalnya gitu? Nggak ada kan. Gitu. Tapi nggak ada solusi yang diberikan masyarakat atau pemerintah atau lembaga sosial bagi individu atau keluarga yang nggak mampu secara finansial memiliki atau menyewa rumah. Nah kenyataan kayak gitu, nggak ada pemerintah yang mau yang membagi cuma-cuma misalnya, ini kamu kontrak di sini atau kamu punya rumah di sini, nggak ada. Jadi nggak ada yang memberikan solusi bagi orang-orang yang sifatnya tunawisma atau tidak punya kemampuan untuk menyewa dan membeli rumah. Nah sehingga kita bisa melihat ada istilah seperti gepeng ya, gelandangan dan pengemis. Ini adalah tindakan nyata. Sebagai gelandangan mereka nggak ikut aturan di masyarakat karena ya mereka pun nggak diikut sertakan atau bahkan nggak dianggap di masyarakat, sehingga baik itu dari cara berpakaian atau budaya mereka memiliki ya tindakan yang bebas terhadap itu. Nggak ada yang mengatur mereka, nggak ada yang misalnya menegur mereka, misalnya kayak kamu kok pakai pakaian yang lusuh kayak gitu, nggak ada gitu, karena mereka pun sudah merasa diasingkan oleh masyarakat meskipun mereka pun sebenarnya mengasingkan diri juga. Sehingga kalau kita lihat kehidupan gelandangan itu sangat bebas, dan kebebasan ini karena mereka dibiarkan seperti itu aja kayak gitu. Kemudian pecandu narkoba, banyak sekali penelitian menjelaskan bahwa praktik ini dilakukan sebagai simbolisasi depresi seorang individu. Nah, tindakan praktis ini adalah untuk melupakan masalah itu sendiri. Jadi umumnya narkoba digunakan untuk menciptakan halusinasi untuk ya mereka lepas dari masalah yang mereka hadapi. Kayak gitu. Akhirnya kenapa mereka masuk ke dalam tahap pecandu? Karena memang masalah mereka nggak pernah selesai dan mereka merasa bahwa di dalam ya zona halusinasi itu mereka terlepas dari masalah itu. Dan terkadang masyarakat nggak memberikan perhatian bagi kondisi depresi seperti ini. Dan mungkin bukan terkadang ya, tapi selalu masyarakat merendahkan hal-hal sifatnya depresi kayak gitu. Nah, masyarakat justru menuding atau memberikan stigmatisasi bahwa individu yang mengalami depresi sebagai orang yang lemah lah, atau masalah yang dirasakan itu dianggap remeh oleh masyarakat atau direndahkan serendah-rendahnya. Atau seorang individu justru dipaksa menjalankan peran yang tidak dia inginkan. Nah, ini justru menambah depresi dari seorang individu itu sendiri. Nah, kemudian kita lihat ya, pada akhirnya narkoba menjadi solusi di tengah masyarakat. Nah, ini terkait dengan kemiskinan. Meskipun yang gue rasa nggak muluk-muluk masalah kemiskinan gitu ya. Ada juga misalnya kayak sulitnya mendapatkan pekerjaan atau perasaan yang hancur oleh berbagai hal. Dan hal ini dibuktikan secara realitas dari fenomena sosial yang ada. Ini berhubungan dengan eh, kepentingan publik yang bertabrakan dengan kepentingan pemerintah, atau kepentingan individu yang bertabrakan dengan kepentingan masyarakat pada umumnya. Ya misal dalam masa pandemi seperti ini, nggak mungkin
sedikit orang yang nggak depresi. Pasti banyak pelaku usaha yang kemudian akhirnya ya menjadi depresi karena kebijakan pemerintah yang dianggap membunuh ekonomi. Seperti itu. Dan di satu sisi bukan hanya pelaku usaha, individu pun yang terlibat dengan pelaku usaha akan mengalami depresi karena tidak mendapatkan pekerjaan. Dan pemerintah pada satu arah yang berbeda tidak mempedulikan hal ini. Seperti itu, sehingga akhirnya inilah menyebabkan banyak sekali masalah terkait ya pandemi saat ini, ya seperti meningkatnya kemiskinan, atau misalnya banyak orang yang akhirnya menjadi gelandangan dan memilih cara-cara yang ya menguras, misalnya itu ya apa, menguras apa ya istilahnya itu, gue lupa. Oh ya, empati kita gitu, membuat kita iba seperti misalnya jadi manusia silver dan segala macamnya itu. Dan iya, itu menurut gue make sense dengan kondisi bahwa memang pemerintah nggak bisa memberikan solusi saat itu. Dan kita bisa lihat bahwa pengguna narkoba mungkin bisa aja meningkat dengan kondisi depresi yang meningkat saat ini, seperti itu. Yang terakhir, rebellion ya, atau pemberontakan. Ini menjadi bentuk penyimpangan lain yang terakhir dan menurut gue punya dimensi yang cukup besar ketika kita membahas tentang perilaku menyimpang atau tindakan menyimpang atau fenomena penyimpangan. Pemberontak sendiri dapat dipahami sebagai suatu tindakan atau kondisi yang menciptakan tindakan. Pada tindakan, suatu pemberontakan merupakan penyimpangan dengan tujuan melakukan perubahan di masyarakat. Ini kemudian menciptakan kondisi yang berimplikasi ya pada tindakan lain yang mengakibatkan pergantian kekuasaan atau reformasi kekuasaan ya. Kemudian kudeta yang kerap terjadi di Timur Tengah. Nah, misalnya seperti itu. Dan yang paling besar eh, ya adalah misalnya mereformasi suatu agama atau ajaran tertentu, misalnya yang terjadi di abad ke-18 ya, ketika reformasi gereja Katolik melahirkan gagasan Protestanisme kayak gitu. Kemudian kita bisa juga melihat seperti ini ya, gerakan terorisme saat ini yang kerap kali dihubungkan dengan niat atau tujuan merubah struktur budaya atau negara tertentu dengan pemahaman atas agama, ideologi, atau pembebasan dari belenggu politik lainnya. Nah, kemudian berbicara tentang misalnya kayak gerakan terorisme sendiri, kita nggak melulu berbicara tentang satu golongan. Misalnya ya Islam yang kerap dituding atau diasosiasikan dengan gerakan terorisme. Tapi ya menurut gue ya, semua tindakan yang mengarah pada kekerasan, baik itu perang dunia, aksi mata-mata selama perang dingin, kekerasan terhadap perempuan, kejahatan seksual, dan tindakan yang mengekang kebebasan berdemokrasi adalah tindakan yang serta-merta merupakan terorisme. Jadi apa? Intinya semua tindakan yang bertujuan menekan seseorang dengan kekerasan atau suatu negara atau suatu kelompok, baik itu agama, budaya, dan segala macamnya adalah terorisme. Dan praktek rebellion sendiri ini pun umumnya ya, kalau pada tahapan yang misalnya di dalam keluarga, ya ini anggaplah misalnya seorang anak melakukan perlawanan ya, atau enggak patuh terhadap perintah orang tua, atau mungkin warga negara yang berdemo dan tidak sepakat dengan kebijakan yang diambil pemerintah dalam merumuskan undang-undang, kebijakan atau pandangan politik dan ekonominya. Nah, pada tahapan yang sangat berbahaya, ya rebellion ini bisa kita anggap sebagai bentuk pemberontakan. Seperti itu. Jadi tingkatannya mungkin dari ya misal ketidaksetujuan, kemudian kritik, perlawanan, hingga ya akhirnya pemberontakan yang tadi gue jelasin di sini kayak gitu. Oke, mungkin itu video terkait dengan bentuk penyimpangan lainnya. Kita akan lanjut di materi yang sama.